Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aska Muhammad Sustama Putra dengan nomor induk mahasiswa 202410101123. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis objek saya sendiri dari kelas B, yaitu untuk melakukan observasi pada dunia nyata dan temukan minimal 4 objek yang saling berkaitan atau memiliki hubungan satu dengan lainnya. Kemudian analisislah atribut dan metode yang dimiliki oleh masing-masing objek. Kemudian memodelkan dan implementasikan objek tersebut ke dalam kelas-kelas dalam bahasa Java. Kemudian di mana setiap kelas tersebut harus menjadi beda file, masing-masing file. Kemudian terdiri dari atribut minimal 3, kemudian metode minimal 3, itu kecuali setter dan juga getter. Nah, pada satu kelas atau lebih itu harus memiliki implementasi antara materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya pada pertemuan ketiga dan 4 dan kelima. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja kepada source code-nya. Ya. Di sini saya membuat 3 objek yang dimana saya ubah menjadi kelas, yaitu ada buku, peminjam, penjaga, serta perpustakaan. Di sini terdapat objek buku, di mana di sini terdapat atribut di mana dia terdapat 4 atribut, di mana yang pertama dia ada judul, ada ID buku, pengarang, serta cek buku. Di sini juga terdapat konstruktor dengan parameter di mana ini berfungsi untuk memberikan value terhadap atribut yang telah didefinisikan. Gitu. Kemudian di sini untuk metodenya sendiri, saya menambahkan informasi buku, di mana ketika metode di sini dipanggil, maka dia akan menampilkan judul buku, serta nomor ID buku, serta pengarangnya siapa, seperti itu. Untuk informasi buku, itu untuk metode informasi buku. Selanjutnya yaitu di mana terdapat perbaiki buku, misalkan terdapat buku yang rusak, di sini juga bisa kita perbaiki melalui kita di sini menggunakan percabangan if. Ya, kita lihat dulu cek buku. Di sini saya tuliskan value-nya adalah true. Maka ketika cek buku, maka di sini bernilai true, maka di sini akan menampilkan buku berjudul-judul. Di sini judulnya nanti akan kita isi sedang dalam tahap perbaikan, seperti itu. Maka ketika dalam perbaikan, maka buku tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam rak. Nah, ketika perbaikan telah selesai, maka buku tersebut bisa dimasukkan ke dalam rak. Itu untuk metodenya. Di sini metode saya membuat 3 metode, kemudian untuk setternya kami membuat 3, yaitu set judul, set buku, serta set judul, set ID buku, serta set pengarang. Untuk getternya sendiri kami membuat get judul, get ID buku, serta get pengarang. Lanjut yaitu ada objek peminjaman. Di sini kelas peminjaman yaitu terdapat atribut nama peminjam, kemudian nomor HP dari si peminjam, serta status peminjam. Nah, di mana di sini terdapat konstruktor juga yang sudah kita pelajari pada pertemuan keempat, bahwasanya konstruktor dengan parameter, di mana di sini merupakan fungsi untuk menambahkan value terhadap atribut yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kami membuat 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 metode yang saya buat. Di sini yang pertama adalah informasi peminjam, di mana di sini nantinya ketika metode ini dipanggil, maka akan menampilkan informasi dari peminjam, yaitu dari nama serta nomor HP-nya. Kemudian setelah itu, di sini juga ada metode untuk peminjam dapat pergi ke perpustakaannya. Setelah itu dia bisa cek status pinjam. Misalkan dia baru datang ke perpustakaan, dia bisa melihat status pinjamnya apakah dia sedang masa peminjaman atau tidak. Jika tidak, maka dia bisa melakukan peminjaman buku. Di sini peminjaman buku kami menggunakan percabangan if status peminjam. Di sini status peminjam kami tulis true dengan value true. Jika setelah cek status pinjam ternyata si peminjam ini tidak sedang dalam masa peminjaman, maka dia bisa melakukan peminjaman buku. Nah, kemudian dia bisa kembalikan buku juga. Nah, itu untuk metodenya. Selanjutnya untuk setternya sendiri, di sini terdapat set nama peminjam serta set nomor HP peminjam. Jadi kita misalkan terdapat nama peminjam ataupun nomor HP yang berubah ataupun yang keliru, maka kita bisa ubah di sini setter. Memang fungsinya seperti itu. Bentuk getter ini untuk menampilkan nama peminjam serta nomor HP dari si peminjam, seperti itu.
Itu untuk objek yang kedua. Selanjutnya objek yang ketiga itu terdapat penjaga. Nah, di penjaga sendiri ini atributnya terdapat nama penjaga, nomor HP penjaga, serta status jaga. Nah, untuk di sini constructor-nya sendiri untuk status jaga saya masukkan nilai true. Metodenya sendiri sama, di ini terdapat informasi penjaga, kemudian di penjaga di sini juga bisa mencatat peminjam, di mana penjaga nanti bisa mencatat data apa saja yang dalam si peminjam. Kemudian dia juga terdapat cek status jaga, dia bisa juga mengambil cuti. Jadi misal penjaga hendak mengambil cuti, maka otomatis cek status jaganya dia menjadi tidak ada. Kecuali jika dia setelah menyelesaikan cutinya pada metode ini, maka pada status jaganya dia akan berubah menjadi ada. Seperti itu. Di sini untuk metodenya kami membuat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 metode. Kemudian untuk setternya sendiri sesuai dengan atribut yang ada itu membuat nama penjaga serta set nomor HP penjaga. Sama di sini berfungsi untuk mengubah mengubah nama ataupun value dari nama penjaga serta nomor HP penjaga. Untuk getternya ini untuk menampilkan nama serta nomor HP-nya. Selanjutnya yaitu ada objek perpustakaan, di mana di sini terdapat atribut nama perpustakaan serta alamat dan juga jumlah buku. Untuk jumlah buku kami tulis dalam tipe data long, karena long di sini memiliki rentang value yang lebih besar, maka kami menggunakan long. Untuk constructor-nya seperti ini. Kemudian metodenya kami membuat 3. Yang pertama kita bisa membuka perpustakaan, sekaligus kita bisa melihat informasi yang terdiri dari nama perusahaan, alamat, serta jumlah buku yang terdapat dari perpustakaan tersebut. Kemudian tutup perpustakaan, dia juga bisa menutup perpustakaan. Setter, misalkan ketika menginputkan nama perpustakaan atau alamat dan juga jumlah buku terdapat yang keliru, maka kita bisa ubah melalui setter. Kita bisa panggil melalui metode ini. Kemudian getter, di sini kita bisa menampilkan nama perusahaan serta alamat dan juga jumlah buku. Oke, kemudian coba kita fokus pada search mainnya. Coba kita jalankan saja. Nah, sini misalkan kami membuat buku. Nah, ini merupakan instant class, di mana kita buat instant classnya buku, di mana di sini kita tuliskan judulnya Melati Putih di Jendela Rumah. Kemudian ID bukunya 345 dengan pengarang bernama Supriyono. Maka coba kita tampilkan informasi bukunya, maka akan muncul hasil output seperti ini. Perbaiki buku, maka judul buku berjudul Melati Putih di Jendela Rumah. Buku berjudul Melati Putih di Jendela Rumah sedang dalam tahap perbaikan. Nah, itu untuk yang perbaikan buku. Misalkan coba kita masukkan ke dalam rak, maka dia tidak bisa karena dia masih dalam proses perbaikan buku. Seperti itu. Coba kita perbaikan lagi. Jika telah diperbaiki, kemudian masukkan, maka dia bisa masuk ke dalam rak. Nah, itu. Contohnya misalkan kita terdapat kekeliruan dalam penulisan judul. Misalkan di sini kita ubah, kita set judulnya menjadi kumpulan puisi humor. Kemudian kita tampilkan, maka kita akan menemukan hasil kumpulan puisi humor. Ini judul dari yang sudah kita ubah. Contohnya lagi untuk yang peminjam. Bagian peminjam di sini sama, kami menambahkan value nama peminjamnya itu Supriyadi dengan nomor HP seperti ini. Kemudian kita lihat informasi peminjamannya bisa pinjaman buku atas nama Supriyadi dengan nomor HP sekian. Kemudian si peminjam bisa pergi ke perpustakaan, maka dia akan muncul peminjam telah sampai di perpustakaan. Ini misalkan kita setelah sampai di sana, peminjam cek status peminjaman, cek status pinjam, maka ketika dilihat ternyata status pinjam tidak sedang dalam proses pinjaman, maka peminjam dapat meminjam buku seperti itu. Kemudian kita panggil juga metode dari pinjam bukunya, maka dia berhasil meminjam buku. Jika memang sudah ada waktunya dia kembalikan buku, maka dia bisa melakukan kembalikan buku. Maka buku berhasil dikembalikan. Begitu pula dengan yang penjaga. Kita isi value dari atribut yang telah dibuat dari penjaga, itu bernama Berry dengan nomor HP sekian, informasi, penjaga satu informasi, maka muncul output seperti ini. Misalkan mencatat data peminjam, maka data peminjam telah tercatat. Cek status jaga ada. Misalkan si penjaga ini mengambil cuti, maka dia
ketika dicek status jaga, maka dia tidak ada, muncul tidak ada, seperti itu. Kemudian selesaikan cuti, ketika selesai cuti maka dia sudah kembali seperti semula, ini ada. Contohnya misalkan seperti itu. Untuk perpustakaan juga semua. Misalkan di perpustakaan di sini kami beri nama Kadijati di alamat Jalan Argopuro nomor 34 dengan jumlah buku 537. Ya, misalkan di sini buka perpustakaan, maka di sini akan muncul perpustakaan telah dibuka, misalkan informasi perpustakaan, nama perpustakaan Kadijati yang berada pada alamat Argopuro tanggal nomor 34. Nah, seperti itu. Contohnya ini yang berhubungan, di mana di sini misalkan kita ingin menampilkan informasi perpustakaan, nama perpustakaan Kalijati yang berada pada alamat Jalan Argopuro dengan memiliki jumlah buku sebanyak 625 buah perpustakaan. Nah, di sini perpustakaan terbuka, maka perpustakaan telah dibuka, kemudian peminjam pergi ke perpustakaan, maka peminjam telah sampai di perpustakaan. Kemudian perpustakaan, di mana di sini kita melihat jumlah buku yang ada di perpustakaan tersebut. Di sini merupakan informasinya juga. Misalkan di sini buku berjudul Kumpulan Puisi Humor dengan nomor ID buku 345 karya Supiono, seperti itu. Pinjam, di mana di sini peminjam ketika telah sampai dia meminjam bukunya, maka peminjam berhasil meminjam buku, seperti itu. Contohnya lagi penjaga, di mana penjaga di sini mulai mencatat data-data peminjaman. Maka di sini data peminjaman telah tercatat. Kemudian peminjam itu bisa mengembalikan buku lagi, sehingga buku berhasil dikembalikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.